Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7F, G, H, I, dan J, bagaimana kabar kalian? Berharap kalian tetap sehat dan semangat di rumah ya. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Ira. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 14 PJJ Matematika atau pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan itu terdiri dari penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Waktu di SD sebetulnya sudah pernah dibahas ya tentang operasi pecahan. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan pita pecahan untuk menyelesaikan operasi pecahan. Kita simak satu-satu ya. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Oke, nomor 1, tentukan hasil dari 2/3 ditambah 1/3. Kita tulis dulu soalnya. Nah, untuk 2/3 berarti kita harus menggambar bagian yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama ya. Nah, ini sudah dibagi menjadi 3 bagian sama. Berarti 2/3 dinyatakan dengan arsiran. Ada berapa bagian yang diarsir? Ya, betul. Ada 2 bagian yang diarsir. Kemudian kita nyatakan yang 1/3. Berarti 1/3 ada 1 bangun yang dibagi 3 bagian juga ya. Ini kalau 1/3 berarti hanya 1 bagian yang diarsir. Nah, dari sini coba kalian perhatikan. Apakah bagian yang samanya sudah sama besar atau sama banyaknya? Ya, kedua gambar ini sama-sama dibagi menjadi 3 bagian ya. Sehingga untuk penyelesaiannya kita gambar lagi bangun yang sama dan dibagi oleh bagian yang sama. Kita pindahkan dulu yang 2/3. Nah, ini 2/3 ditambahkan dengan 1/3. Sehingga sekarang ada berapa bagian yang diarsirnya? Ya, ada 3 bagian. Maka hasilnya jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 3/3 atau 1. Karena 3 dibagi 3 1 ya. Ini jadi 1 bagian. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Kita tulis dulu soalnya. Nah, kalau 2/5 berarti ada 1 bangun dibagi 5 bagian. 2/5 berarti ada 2 bagian yang diarsir. Sedangkan 4/5 berarti dibagi 5 bagian dan ada 4 bagian yang diarsir. Sehingga kalau sama bagiannya kita buat lagi. Nah, dengan 5 bagian yang sama ya. Kita pindahkan dulu yang 2/5 jika ditambahkan. Kemudian tambahkan dengan yang 4/5. 1, 2, 3. Nah, ternyata di sini tidak cukup ya. Hanya bisa ditulis 3/4. Sehingga kita harus membuat 1 bangun yang baru dengan dibagi 5 tadi. Hanya 1 yang diarsir. Kenapa 1? Karena kekurangan dari 3/5 ya. Karena yang ditanyakan adalah 4/5. Di sini di gambar yang pertama hanya muat 3/5 sehingga kita harus menggambar lagi 1/5 bagian. Maka sekarang ada berapa bagian yang diarsir? Ya, betul. Jadi ada 6 bagian yang diarsir sehingga hasilnya jika dinyatakan dalam pecahan adalah 6/5. Contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/2. Kita tulis dulu soalnya ya. Nah, kalau 2/5 berarti kita membagi bidang itu atau gambar itu menjadi 5 bagian. Nah, 2/5 berarti ada 2 bagian yang diarsir. Kemudian 1/2, nah dengan luas yang sama kita gambar menjadi 2 bagian. Dan ini yang diarsirnya adalah 1 bagian. Nah, coba kalian cermati. Kira-kira dari gambar yang 1 dan yang kedua sudah sama belum bagiannya? Berbeda ya?
Nah, kalau yang gambar pertama itu menjadi 5 bagian, kalau yang kedua menjadi 2 bagian. Di soal yang nomor 1 dan 2 itu dua-duanya sudah sama. Tapi kalau yang nomor 3 ini tidak sama. Gimana caranya? Nah, kita harus membagi kedua bidang ini oleh garis yang sudah ada di sini. Nah, kita ambil contoh satu dulu ya. Nah, garis yang ada di gambar kedua kita buat di gambar yang pertama. Begitupun sebaliknya, gambar yang sudah ada di gambar yang pertama kita pindahkan ke gambar yang kedua. Sehingga nanti kedua gambar ini harus memiliki luas daerah yang sama. Nah, sehingga kalau sudah dipindahkan tadi garis-garisnya ya akan seperti ini masing-masing. Ini bagiannya akan sama, luasnya sama. Nah, sehingga untuk gambar yang pertama, ini ternyata yang di arsip 2/5 itu menjadi 4/10 karena ada 10 bagian yang sama. Gambar yang kedua, ini juga menjadi 5/10 yang digambarnya ya, setelah kita buat garis-garis. Sehingga kalau sudah sama 4/10 di sini per 10, di sini juga per 10, maka kalian tinggal menjumlahkan. Nah, ini bagian 4/10-nya kita gambar dulu. Kemudian 5/10-nya juga kita gambar dulu. Oke, sekarang ada berapa bagian yang sudah diarsirnya kalau sudah dipindahkan? Ya, jadi ada 9 bagian dari 10 bagian ya. Sehingga hasilnya jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 9/10. Paham sampai sini ya? Nanti kita pelajari lagi, yang belum paham diulang lagi. Yang kedua yaitu, nah ini kesimpulannya, maka bisa kita lihat dari hasil pekerjaan kita tadi. Untuk yang nomor 1 itu 2/3 ditambah 1/3. Sehingga jika sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1/3, jadi sama dengan 3/3 atau sama dengan 1. Untuk soal yang kedua juga sama ya, jadi 2/5 ditambah 4/5. Karena pembilangnya sudah sama, yaitu 5, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, atau 2 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 6/5. Nah, yang nomor 3, itu ada 2/5 ditambah 1/2. Karena belum sama, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Sehingga ini akan menjadi 10 dibagi 5 itu 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, 5. Sehingga 4 ditambah 5 sama dengan 9/10. Nah, untuk operasi penjumlahan, maaf ya, ini penjumlahan dapat dilakukan jika memiliki penyebut yang sama, atau A per B ditambah C per D itu sama dengan A ditambah C per B. Nah, bagaimana jika memiliki penyebut yang berbeda? Maka penyebutnya harus disamakan dengan mencari KPK-nya. Ini penjumlahan ya. Nah. Oke, sekarang kita lanjut ke pengurangan pecahan. Nomor 1, tentukan hasil dari 3/5 dikurangi 1/5. Nah, ini sama dengan yang penjumlahan. Kita buat dulu daerah yang dibagi oleh 5 bagian yang sama. Kalau 3/5 berarti ada 3 bagian yang diarsir. 1/5 berarti dibagi 5 bagian yang sama dan hanya 1 bagian yang diarsir. Sehingga hasilnya adalah, nah kita pindahkan dulu yang 3/5 ya. Karena pengurangan, maka yang 1/5-nya ini kita hapus, atau ibu nyatakan di sini ditutup oleh bidang yang putih. Sehingga sisanya ada berapa? Nah, sisanya ada 2 bagian yang diarsir. Maka hasilnya adalah 2/5. Oke. Soal yang kedua. Tentukan hasil dari 2/5 dikurangi 6/5. Kita tulis dulu soalnya. Nah,
2/5 berarti membagi bidangnya menjadi 5 bagian yang sama dan 2 bagian yang diarsir. Kemudian untuk 6/5 maka dibagi menjadi 5 bagian dan ada 6 bagian yang diarsir. Nah, ini baru 5 bagian ya. Kira-kira bagaimana caranya? Berarti kita harus menggambar satu lagi bidang dan mengarsir satu bagian. Nah, ini baru 6/5 bagian. Karena 2/5-nya dikurangi 6/5, maka kita gambar lagi yang 2/5 dulu ya. Kemudian 6/5-nya juga kita pindahkan dulu. Nah, 6/5, maka yang ini dikurangi menjadi 6/5 ya. Jadi yang 2 bagiannya itu kita tutup. Sehingga hasilnya sisanya adalah berapa yang diarsir? Ada 4. Tapi karena lebih besar ya pengurangnya, maka hasilnya menjadi negatif 4. Nah, jadi pengurangnya itu lebih besar ya daripada yang dikuranginya. Oke. Soal yang nomor 3. Tentukan hasil dari 1/2 dikurangi 2/5. 1/2 berarti kita bagi 2 bagian dan 1 bagian yang diarsir. Kalau 2/5 berarti ada 5 bagian dan hanya 2 bagian yang diarsir. Kalian cermati seperti yang tadi ya. Apakah sudah sama belum bidangnya, luasnya? Belum ya? Berarti kita buat sama dulu dengan cara menarik setiap garis yang ada di dalam gambar. Nih, gambar yang pertama ada garis, pindahkan ke bawah. Yang di bawah juga pindahkan ke atas. Sehingga nanti hasilnya, nah garis-garisnya seperti ini. Sehingga menjadi ada berapa bagian? Masing-masing gambar ada 10 bagian. Gambar yang pertama dari 1/2 ternyata menjadi 5/10 bagian ya. Gambar yang kedua dari 2/5 menjadi 4/10 bagian. Nah, kalau dikurangi berarti kita gambar dulu yang 5/10. Kemudian dikurangi oleh 4/10. Yang pengurangnya kita buat menjadi putih ya. Nah, sehingga hasilnya ada berapa? Sisanya dari 5/10 adalah 1/10. Positif ya. Oke. Paham sampai sini? Maka dapat kita simpulkan untuk yang nomor 1, jika 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/5 itu akan sama dengan 2/5. Jadi kalian tinggal mengurangi saja pembilangnya. Untuk soal yang nomor 2, 2/5 dikurangi 6/5, ini juga penyebutnya sudah sama ya, 5, sehingga kalian tinggal mengurangi 2 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah negatif 4, karena pengurangnya lebih besar. Nomor 3, 1/2 dikurangi 2/5, itu sama dengan, nah ini, karena belum sama penyebutnya, kita samakan dulu dengan mencari KPK-nya, yaitu KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, sehingga 10 dibagi 2 itu 5, dikali 1 5. 10 dibagi 5 2, 2 dikali 2 4. Sehingga 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1/10. Nah, untuk pengurangan dapat dilakukan jika memiliki penyebut yang sama. Sama dengan penjumlahan ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangi pembilangnya saja. Nah, jika memiliki penyebut yang berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Kita lanjut yang nomor 3, yaitu yang bagian ketiga itu tentang perkalian pecahan. Yang nomor 1, tentukan hasil dari 1/2 dikali 4/5. Ini maaf ya, soalnya salah. Ya, harusnya 1/2 dikali 4/5.
Nah, untuk perkalian ini ada perbedaan ya. Jadi menggambarnya yang satu harus gambarnya horizontal, sedangkan yang kedua yaitu vertikal. Nah, coba kita lihat. Nah, ini 1/2. Kalau tadi kan dibaginya vertikal ya. Kalau sekarang ada yang horizontal, ada yang vertikal. Untuk 1/2 berarti ada satu bagian yang diarsir, tapi gambarnya horizontal ya. Untuk 4/5 maka ada 4 bagian yang diarsir, tapi gambarnya vertikal. Nah, dari sini untuk pecahan 1/2 dan 4/5 harus kita satukan, sehingga gambarnya, nah kita buat dulu yang 1/2, kemudian pindahkan gambar yang 4/5. Nah, sehingga kalau misalnya disatukan, ini nanti akan ada yang berubah warna. Nah, yang sama-sama menyatu ya, yang gambarnya menyatu maka akan berubah warna. Sehingga ada berapa warna yang nanti akan bersatu. Yang ada 2 warna saling bertumpuk, itu akan berubah warna menjadi orange ya. Nah, ternyata ada 4 bagian yang sama. Sekarang semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 ya. Sehingga yang diarsirnya, yang samanya itu adalah 4 bagian dari 10 bagian. Jadi 4/10. Yang nomor 2, tentukan hasil dari 1/5 dikali 3/10. Nah, ini kita soalnya tulis dulu. Sama ya, yang 1/5-nya horizontal, yang 3/10-nya vertikal. 1/5 bagian berarti 1 yang diarsir. Kalau 3/10 berarti ada 3 bagian yang diarsir. Nah, ini juga sama, akan kita satukan, sehingga kita pindahkan dulu yang 1 bagian yang diarsir 1/5, kemudian 3 bagian yang diarsir. Nah, kalau kedua gambar ini disatukan, maka sekarang ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ke bawahnya 5 ya. Jadi 10 dikali 5 ada 50 bagian yang sama. Tetapi untuk yang terkena 2 warna, ini ada berapa bagian? Coba kita lihat. Nah, ini pasti yang terkena 2 warna ya. Ada 3 bagian, sehingga hasilnya adalah yang terkena 2 warna tadi. Ada 3 bagian dari 50 bagian, sehingga hasilnya adalah 3/10 bagian. Soal yang ketiga, ini hanya 2 soal ya, maaf. Kesimpulannya maka yang nomor 1, jika 1/2 dikali 4/5 itu, maka kalian kalikan 1 dikali 4 dibagi 2 dikali 5, sehingga hasilnya 4/10. Nomor 2, 1/5 dikali 3/10, maka 1 dikali 3 dibagi 5 kali 10. Hasilnya adalah 3/50. Nah, jadi untuk hasil perkalian 2 pecahan diperoleh dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika A per B dikali C per D, maka akan sama dengan A dikali C dibagi B dikali D. Oke, nomor 4 yaitu pembagian pecahan. 1. Tentukan hasil dari 1/4 dibagi 3. Maka kita ubah ke dalam perkalian ya. 1/4 dikali 1/3. Penyelesaiannya sama dengan perkalian. Kita tulis dulu 1/4-nya, kemudian 1/3, dengan 1/4-nya horizontal dan 1/3-nya vertikal. Nah, dibagi menjadi 4 bagian ya. 1 bagiannya diarsir, kemudian yang dibagi 1/3 itu 1 bagian yang diarsir. Ini luasnya harus sama ya antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Sehingga jika disatukan, gambarnya akan seperti ini. Kita pindahkan dulu 1
1/4 bagian, kemudian 1/3 bagian. Kira-kira ada berapa bagian yang terkena dua warna? Nah, ini kalau disatukan maka akan menjadi 12 bagian yang sama. Dan yang terkena warna dua-duanya ada 1 bagian yang sama. Jadi hasil perkaliannya adalah 1/12 bagian. Yang nomor 2, tentukan hasil dari 2/3 dibagi 1/2. Ini juga diubah dulu ke dalam perkalian, maka 2/3 dikali 2/1 atau 2/3 dikali 2. Nah, 2/3 itu horizontal, sedangkan 2 adalah vertikal. Jika kita gambarkan, maka ada 1 bagian yang dibagi 3 dan di arsirnya ada 2 bagian. Nah, kalau 2 seperti apa? Kalau 2 berarti ada 2 bagian yang utuh, yang tidak dibagi ya. Ada 2, berarti ini 1, berarti ada 2 bagian. Sehingga untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gambar dulu yang 2/3. Kemudian pindahkan yang 1 bagian, sehingga di sini bisa terlihat mana yang terkena dua-duanya, 2 warna. Nah, yang terkena 2 warna ada 2 bagian yang sama. Ini kan baru 1 bangun ya. Sedangkan di sini ada 2. Berarti kita buat lagi 1 dengan diarsir yang pertama 2/3 bagian, yang keduanya 1 bagian. Ini juga sama dengan gambar yang pertama, ada 2 bagian yang terkena oleh 2 warna. Sehingga sekarang ada berapa bagian yang diarsir? Yang terkena 2 warna itu ada 4 bagian. 4 bagian dari 3 bagian. Sehingga dari 6 ya. Sehingga hasilnya adalah 4/6 bagian. Oh maaf, ini harusnya 4/3 bagian ya. Mohon maaf. Ini karena ada 3 bagian, maka jadi 4/3 bagian. Oke, kita lihat kesimpulannya. Untuk yang nomor 1, 1/4 dibagi 3, itu kita nyatakan dalam perkalian, maka 1/4 dikali 1/3. Sehingga 1 dikali 1/4 dikali 3, yaitu 1/12. Untuk soal yang kedua, 2/3 dibagi 1/2, itu sama dengan 2/3 dikali 2. Maka 2 dikali 2, kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 4/3. Nah, membagi dengan suatu pecahan sama artinya dengan mengalihkan dengan kebalikan pecahan. Kalau A/B dibagi C/D, maka akan menjadi A dikali D per B dikali C. Jadi dibalik ya. Oke, nah itu semua penjelasannya. Yang masih belum paham boleh diulang lagi, dilatih lagi atau dipelajari lagi. Nah, untuk pelatihannya, silakan kalian tulis kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, silakan kalian kerjakan di buku paket halaman 63 nomor 5 dan 6. Kemudian kerjakan halaman 75 ada nomor 1A dan halaman 76 nomor 2A.